Di era perkembangan pendidikan yang semakin dinamis ini, guru menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar guru adalah bagaimana cara guru mempersiapkan murid untuk menghadapi permasalahan di dunia nyata yang semakin rumit. Kondisi yang melatar belakangi saya melakukan praktek ini adalah berdasarkan kondisi di kelas saya yang terlihat kurang tertarik untuk belajar, kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, dan sulit memahami materi pelajaran. Dalam hal ini, materi tentang membuat kalimat dalam bahasa Jawa dengan ejaan yang benar. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih konvensional, yaitu masih berpusat pada guru. Murid jarang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru kurang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Praktik ini sangat penting untuk dibagikan karena dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi guru lain yang mengalami masalah yang sama seperti di kelas saya. Praktik ini juga dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran di kelas dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan memanfaatkan media interaktif, wordball, dan quizzes. Pembelajaran dan media yang digunakan diharapkan mampu memberikan pengalaman baru bagi murid. Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna karena murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini sangat penting. Saya melakukan inovasi pembelajaran mulai dari memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid, membuat media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Pada tahap proses pelaksanaan pembelajaran, saya berperan sebagai fasilitator dan juga bertanggung jawab menilai proses pembelajaran di kelas. Tantangan untuk mencapai tujuan ini yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan guru dalam menyusun pembelajaran berbasis HOTS. Murid yang pada dasarnya adalah Gen Z ini sangat melek dengan teknologi sehingga harus mencari media yang menantang bagi mereka. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktek ini adalah kepala sekolah, yaitu sebagai penanggung jawab, guru sebagai fasilitator, saya sendiri, dan kemudian wali kelas 6 sebagai teman sejawat, dan murid kelas 6 SD Negeri Kedung Miri. Konsultasi dan juga kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan juga murid kelas 6 SD Kedung Miri dalam melaksanakan aksi. Memilih strategi pembelajaran PBL atau Problem-Based Learning, dan juga memilih media pembelajaran wordball dan quizzes. Saya mempersiapkan sumber pembelajaran seperti laptop, aplikasi quizzes, wordwall, proyektor, dan sound system. Selain itu, saya juga mempersiapkan perangkat pembelajaran. Sementara itu, murid membawa HP atas seizin orang tua, wali kelas, dan juga kepala sekolah. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan strategi pembelajaran PBL yaitu: pertama, mengorientasi murid pada masalah. Kedua, mengorganisasikan murid untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan secara individu. Keempat, menyajikan hasil karya. Kelima, mengevaluasi dan menganalisis hasil pemecahan masalah. Dengan penerapan problem-based learning dan pemanfaatan media interaktif wordwall serta quizzes, murid dapat berpikir kritis dan lebih aktif saat pembelajaran. Dengan media interaktif ini, murid yang merupakan Gen Z merasa tertarik, termotivasi, dan senang. Sebagai guru, kita dituntut untuk terus berinovasi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik murid dan materi untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Mari menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Seperti nasihat Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menanggung lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nama saya Anggita, saya senang karena belajar bahasa Jawa menggunakan game.
Nama saya Siva. Saya bersemangat belajar bahasa Jawa karena menggunakan game. Siapa? Saya Bu gini, soalnya ini kan pelajaran toh, ini asal mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudarse, Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Miri. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan apresiasi kepada Bu Ririn Setiawati SPD yang telah melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa dengan menyusun kata dan kalimat dengan menggunakan media Quizzes dan word wall. Dengan pembelajaran ini, yang semula anak-anak belajar bahasa Jawa kurang menarik, kemudian kurang antusias, setelah melalui pembelajaran ini, anak-anak lebih antusias, lebih senang, lebih fokus, dan mereka lebih mudah memahami bahasa Jawa. Kedepannya saya berharap Ibu Ririn bisa mengaplikasikan atau berbagi praktik baik ini kepada Bapak Ibu guru yang lain sehingga dapat memajukan pendidikan khususnya di SD Kedung Miri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.